Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ulang ya, kalau ibu jawab, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi ceria. Gitu ya. Ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Vina, silahkan pimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang tidak berangkat ya? Berangkat semua ya? Berangkat semua, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Hari ini kita akan belajar tentang hidup sehat. Nah, hidup sehat. Nah, kalian pernah nggak sih membantu orang tua kalian di rumah? Pernah. Membantu apa Mbak Vina di rumah? Bersih-bersih apa? Menyapu. Menyapu. Mbak Radita apa? Bantuin ibunya apa? Cuci piring. Mencuci piring. Mbak Umu? Mengepel. Mengepel, iya. Alhamdulillah ya, semuanya udah pada pinter-pinter ya, rajin membantu orang tua di rumah. Iya, Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar. Nah, cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, ada 4 gambar. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini anak-anaknya lagi pada ngapain? Bersih. Lagi bersih. Di mana saja mereka bersih-bersihnya? Di sekolah. Di sekolah. Terus di mana lagi? Iya, di rumah. Terus? Di lingkungan sekitar. Iya, di lingkungan sekitar, di taman bermain. Nah, ciri-ciri lingkungan yang sehat itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada? Ya, lingkungan yang sehat itu biasanya itu udaranya bersih. Terus sumber mata airnya itu bersih, tanahnya subur, banyak tumbuh-tumbuhan yang ada, dan yang terakhir itu yang paling utama, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, apa sih manfaat dari menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Manfaat menjaga lingkungan yaitu agar lingkungan kita itu terasa indah dan bersih, juga akan terhindar dari penyakit. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Nah, alat-alat yang digunakan untuk kebersihan apa aja? Sapu. Terus apa lagi? Pel. Terus apa lagi? Pengki. Iya, betul. Apa lagi? Sapu lidi. Iya. Terus ada lagi? Kemoceng. Iya, pinter sekali. Apakah ada yang mau bertanya? Belum? Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, kita nyanyi Lihat Kebunku. Bisa? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Yeay, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kan dilihat itu semuanya indah. Yang indah itu apanya ya yang indah? Lingkungannya. Nah, cara menjaga lingkungan gimana tadi? Caranya? Dengan membersihkannya. Nah, baik, anak-anak, coba ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan hari ini? Tadi hari ini kita belajar apa? Ciri-ciri lingkungan sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat. Lingkungan sehat apa aja? Ciri-cirinya? Ada yang tahu? Masih ingat tadi baru disebutin ciri-ciri lingkungan sehat? Iya, udaranya bersih. Terus apa lagi?
Tanahnya subur, banyak ditumbuhi tumbuhan. Terus apa lagi? Alat-alat kebersihan. Iya betul, kita juga belajar tentang alat-alat kebersihan. Ciri-cirinya dulu, ciri-cirinya tadi apa aja? Selain tanahnya subur, udaranya bersih, apalagi? Tidak ada sampah yang berserakan. Iya, tadi juga kita belajar alat-alat kebersihan. Ada apa tadi alat-alat kebersihan? Sapu, pel, kemoceng. Terus apa lagi? Pengki. Iya, semua alat-alat kebersihan. Nah, Ibu harap, kalian nanti di rumah itu rajin untuk membersihkan lingkungan di sekitar kalian agar tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, mungkin cukup sekian. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang siapa yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Beneran? Oke, nah ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Oke, kemarin kita itu belajar tentang rantai makanan. Coba salah satu, siapa yang mau mencontohkan dari contoh rantai makanan? Rumput dimakan oleh belalang Oke. dimakan oleh tikus. Oke. Ya, tikus dimakan oleh ular. Oke. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati, kemudian bangkainya diuraikan oleh tumbuhan pengurai. Oke, pinter. Jadi itu merupakan rantai makanan pada ekosistem di sawah. Nah, setelah burung elang itu diurai oleh tumbuhan pengurai, kemudian itu tanah dan tanahnya itu kemudian dimakan oleh rumput dan rumput tumbuh dan kembali dimakan oleh belalang. Begitu seterusnya. Itu yang namanya ekosistem. Nah, selanjutnya nih, Bu Guru punya sebuah gambar. Ini merupakan gambar jenis ekosistem darat. Coba kalian sebutkan satu-satu ada apa saja? Air. Ada ekosistem apa saja? Hutan. Ekosistem hutan, hujan. Kemudian ada ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Nah, di dalam ekosistem ini pasti di dalamnya itu ada makhluk hidup, baik hewan
ataupun tumbuhan. Pernah nggak sih kalian itu berpikir bagaimana hewan dan tumbuhan itu hidup di dalam lingkungan ini ya? Nah, sekarang kita itu belajar tentang hubungan makhluk hidup dan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Apa sih hubungan makhluk hidup itu? Jadi, kita itu makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu memiliki kebergantungan. Manusia itu bergantung kepada hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan juga memerlukan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Nah, selain hubungan antar makhluk hidup, ada juga hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya, manusia air untuk minum, membutuhkan udara untuk bernafas. Oke, nah selanjutnya. Nah, di dalam hubungan makhluk hidup ini kan di dalamnya itu ada ekosistem. Nah, ekosistem itu kan ada hubungan rantai makanan. Selain rantai makanan, di dalam ekosistem sendiri itu ada yang namanya simbiosis. Simbiosis. Apa namanya? Simbiosis. Simbiosis itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda yang erat kaitannya. Simbiosis itu apa? Coba Mbak Umi. Simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup berbeda dan sangat erat kaitannya. Oke, pinter. Selanjutnya, simbiosis itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Oke, yang pertama simbiosis apa tadi? Mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu merupakan simbiosis yang antara makhluk hidup itu memiliki keuntungan yang sama. Contohnya yaitu pada burung jalak dan kerbau. Karena apa? Karena burung jalak itu mendapatkan makanan dari kutu kerbau dan kerbau itu beruntung karena itu kutunya berkurang karena dimakan oleh burung jalak. Yang kedua, simbiosis apa? Komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini merupakan simbiosis yang dimana yang satu itu diuntungkan tetapi yang satu itu tidak dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohonnya. Pohon yang ditumpangi oleh pohon anggrek. Nah, kenapa satu untung satu tidak dirugikan? Karena pohon anggrek itu untung karena mendapatkan pohon untuk inang. Nah, sedangkan untuk pohon yang ditumpanginya itu tidak rugi karena anggrek tidak menyerap zat yang ada dalam pohon tersebut. Nah, yang terakhir itu simbiosis apa? Simbiosis parasitisme. Oke, pinter. Sekarang simbiosis parasitisme itu hubungan antara dua makhluk di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya yaitu pohon benalu dan inangnya. Nah, contohnya yaitu pohon benalu dan pohon mangga. Benalu ini menumpang hidup pada pohon mangga. Pohon benalu ini beruntung, sedangkan pohon mangga itu dirugikan. Karena apa? Karena pohon benalu itu menyerap zat yang ada di dalam pohon mangga, sehingga pohon mangga itu lama-kelamaan akan kurus dan kemudian bisa mati. Nah, sekarang mau tanya sama Mbak Nida, simbiosis mutualisme itu apa, yo? Simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan. Oke, pinter. Nah, selanjutnya coba Mbak Trisna, simbiosis komensalisme itu apa? Satu untung, satu tidak dirugikan. Oke, selanjutnya simbiosis parasitisme itu apa, Mbak Aulia? Yaitu satu untung, satu dirugikan. Oh iya, pinter. Nah, sekarang sudah mudeng atau belum? Sudah jelas.
Dan sudah jelas ya? Karena kalian sudah jelas, Ibu Guru memberikan kalian tugas. Kalian kan tadi sudah dijelaskan ya tentang jenis-jenis simbiosis. Ada apa tadi simbiosisnya? Simbiotualisme, komensalisme, sitisme. Oke, kalian mencari contoh dari simbiosis itu masing-masing satu ya, tapi tidak boleh yang dicontohkan oleh Bu Guru tadi. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Sekarang Bu Guru akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa sih? Oke. Ya. Mana dong? Apa? Oh iya. Itu bawah hijau, tengah kuning, atasnya Sobat. bawah mendung coklat bawah. Nih, makan ini orang anak mana? Mari kita buat mana sobat? Dan dong. Ini mari. Ini mana sobat? Iki ya. Ini mari mundi. Orang anak. Mari dong orang Bapak. Orang anak. Ya, Ratih. Ini mau inner. Ingin baik ya. Orang tiba kan kayak ini di cantel nak. Ya kena orang gigol tinggi baik. Nanti ya. Tinggi ke. Yang ini kayak Ya wis. tinggal dong. Orang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran. Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan dan tumbuhan. Terus hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teknologi pangan. Di sini ada kata pangan. Pangan itu apa ya? Pangan itu makanan. Oke, teknologi pangan berarti teknologi pangan yaitu ilmu pengetahuan atau teknologi yang dapat mengolah hasil pangan. Di sini teknologi pangan berasal dari dua hasil yaitu peternakan dan pertanian. Di sini peternakan ada apa aja? Daging, susu, telur. Selanjutnya yang pertanian ada apa aja? Kelapa, kedelai, Oke. Terus Ibu mau nanya nih, kalian makanan apa yang sering kalian jumpai ketika di rumah, atau kalian makanan apa yang sering kalian makan? Ada apa aja? Nasi, daging, tempe, sosis. Itu lah, makanan itu akan berganti-ganti atau hanya itu-itu aja? Ya, itu yang dinamakan teknologi pangan, seperti itu. Terus apa sih pentingnya teknologi pangan? Teknologi pangan dilihat dari hasil pertanian dan peternakan yang kurang bisa bertahan lama, maka makanan tersebut akan diolah menjadi makanan yang baru dan
akan bertahan lama. Jadi guna untuk adanya teknologi pangan itu memperbarui makanan dan agar makanan itu menjadi tahan lama. Terus manfaat dari adanya teknologi pangan yaitu membuat makanan menjadi lebih awet. Dan yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. Dan yang ketiga, membuat makanan lebih praktis. Selanjutnya, di sini ada gambar. Tadi kan teknologi pangan itu berasal dari peternakan dan pertanian. Ada daging, susu, telur, kelapa, kedelai, padi, sayuran, dan buah. Di sini ada gambarnya berupa olahan dari peternakan dan pertanian. Yang pertama ada gambar apa? Beras. Ini termasuk dari peternakan atau pertanian? Pertanian. Berasal dari padi. Oke, yang kedua ada gambar keju, susu ya. Itu berasal dari peternakan. Yaitu terbuat dari susu. Oke. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Yang sebelah sini tim A dan sebelah sini tim B. Di sini ada lembar kerja kelompok. Di sini kalian isi ada gambar tempe, terus santan, terus ini daging sama singkong dan lain sebagainya. Nanti kalian isi. Untuk tim A kalian isi yang gambar mana yang termasuk peternakan. Terus untuk tim B isi gambar mana yang termasuk dalam pertanian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini selanjutnya untuk peternakan. Ibu kasih simbol love ya. Untuk sebelah sini paham simbolnya love ya? Oke. Untuk sebelah kiri simbolnya itu bintang. Oke? Oke. Ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, Ibu beri waktu untuk mendiskusikan dengan anggota kelompoknya. Sudah? Sudah. Silakan tim A dan tim B yang akan maju. Siapa? Ini dari tim B, yaitu pertanian. Oke, tim A peternakan. Silakan tempel simbolnya di gambar di sini. Oke. Terus. Ayo cepet-cepetan ayo. Siapa nih yang cepet nih? Ayo teman-teman yang lain semangatin. Yes. Oke. Sudah benar? Sudah. Yang pertama itu ada beras. Beras berasal dari pertanian, yaitu padi. Oke, yang kedua di sini ada gambar susu, keju sama yogurt ya. Itu berasal dari Peternakan. awalnya susu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pertanian, tempe ya, kedelai. Oke, yang keempat ini gambar apa? Rendang terbuat dari daging. Oke, yang kelima ada Singkong, keripik singkong. iya benar. Yang keenam Sosis. terbuat dari Daging. oke, yang ketujuh Santan. terbuat dari Kelapa. tepuk tangan. Silakan duduk. Beri tepuk salut untuk tim A dan tim B. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, terima kasih.
Selanjutnya, Ibu akan bertanya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Untuk Mbak Trisna? Dapat membuat makanan lebih awet, menghasilkan makanan baru. Itu termasuk pengertian teknologi pangan ya. Selanjutnya untuk Mbak Rati. Mengetahui teknologi pangan yang berasal dari mana saja, yaitu peternakan dan pertanian. Oke, terima kasih. Terus Ibu harap kalian sudah bisa memahami pada materi ini teknologi bahan pangan dan pembagiannya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya bakalan copot ya. Ya. Samping B. Biru. Masih. Oke, pokoknya pasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu ingin mengecek kehadiran ya. Apakah hari ini hadir semua? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetes semangat kalian. Jadi nanti kalian nyanyi dan tangan kalian diangkat ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ini namanya jari apa? Jempol. Apa arti jari jempol? Kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa arti jari telunjuk? Kalau belajar jangan ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari tengah. Apa arti jari tengah? Kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa arti jari manis? Kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa arti jari kelingking? Kalau belajar jangan pusing. Iya, jadi kalau kalian belajar diusahakan jangan ngantuk, jangan nangis, jangan pusing. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, adakah yang ingat kemarin kita belajar apa? Sebelum memulai pembelajaran, kemarin kita membahas tentang membaca
Mala. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah dan harokatnya. Huruf hijaiyah ada berapa ya anak-anak? Hayo berapa? 29. Jadi kalau ditambah lam alif jadi berapa? 30. Apa saja ya? Alif. Ya, pinter. Nah, untuk lebih hafalnya, Ibu ada lagu nih untuk lebih menghafal huruf hijaiyah. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, za, ro, zai, sin, shin, so. Do, ko, go, ain, hin, fa, ko. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Adakah yang sudah hafal? Ada yang ingin maju atau tidak? Mbak Umu kayaknya sudah hafal nih. Coba Mbak Umu menghadap ke teman-teman ya, biar nggak kelihatan huruf hijaiyahnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dan Dal, ra, zai, sin, shin, so. Do, to, go, ain, hin, fa, ko. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. ya, kita beri tepuk salut ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, untuk huruf hijaiyah kalian sudah hafal. Lanjut kita ke harokatnya. Harokat itu apa sih anak-anak? Harokat itu adalah tanda bunyi. Tanda bunyi atau tanda baca. Ada berapa kira-kira? Nah, pada hari ini kita akan belajar tanda baca 3. Yang pertama ada fathah, pinter. Yang kedua? Pinter. Yang ketiga? Ya, yang pertama yaitu ada fathah. Fathah ini letaknya di atas huruf. Nah, menghasilkan bunyi apa? Iya, bunyi A. Contohnya, ini jadinya dibaca apa? Ya, pinter. Ayo yang belum bunyi ya, bunyi semua. Ini harokat apa? Iya, kasroh. Menghasilkan bunyi apa? Iya. Contohnya, kira-kira ini dibacanya apa? Ki. Apa Mbak Aul? Ki. Ya, pinter. Selanjutnya tanda harokat yang ketiga yaitu ada apa?
Doma, ya. Semuanya bunyi apa? Doma. Ya, pinter. Menghasilkan bunyi apa? Iya, contohnya. Ini dibaca apa? Apa ya anak-anak? Lu. Iya, pinter. Lu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah dan harokatnya. Saya ulangi ya, harokatnya ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Iya, pinter. Yang pertama ada? Menghasilkan bunyi apa? Ya, yang kedua ada? Menghasilkan bunyi? Yang ketiga ada? Menghasilkan bunyi? Baik, pinter. Sekarang soal ya. Adakah yang berani untuk maju? Ya, silakan. Benar tidak jawabannya? Benar. Tepuk salut. Jempol. Salut. Selanjutnya soal yang kedua, ada yang ingin maju atau ibu tunjuk? Umu, silakan maju. Ya, terima kasih. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kok orang deleng kae. Ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Coba sekarang kalian tengok kanan kiri. Apakah ada teman kalian yang nggak berangkat? Tidak. Berangkat semua, Bu. Berangkat semua berarti ya? Iya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Ada yang tahu? Manfaat hewan dan tumbuhan.
Kemarin kita belajar perubahan wujud gulali. Seperti apa perubahan wujud gulali? Membeku jadi mencair. Ya, contohnya? Gulali didiamkan itu membeku, kalau dipanaskan menjadi cair. Pintar. Kemarin kita belajar perubahan wujud gulali. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu nggak? Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? S. Ya. Kalau ini esnya membeku atau mencair? Oh, kalau yang ini? Mencair. Kalau mencair berarti apa? Pulau-pulaunya pada tenggelam. Iya. Kenapa sih kok pulau-pulaunya tenggelam? Terus kutub esnya itu mencair kenapa? Panas. Iya, panas. Hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah memanasnya iklim bumi secara umum dan meluas. Ada yang tahu pemanasan global itu biasa disebut dengan apa? Iya, pintar Mbak Trisna, global warming. Kita hari ini belajar tentang pemanasan global, yaitu tujuannya biar tahu apa sih pengertian pemanasan global, dampaknya, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Ya, sekarang kita belajar tentang dampaknya dulu. Dampak pemanasan global yaitu meningkatnya suhu di bumi. Jadinya bumi itu apa ya? Panas. Iya, panas. Jadinya esnya mencair. Ya, pintar. Terus selain itu ada iklim yang kacau. Iklim yang kacau. Iklimnya itu kacau. Kita di Indonesia itu punya berapa iklim ya? 2. Apa saja? Tropis. Iya. Apa? Yuk. Panas dan Kemarin ini ada satu, Bu. iklim satu. Berapa? Satu. Pintar. Ya, berarti dampaknya itu iklimnya berubah dan dapat terjadinya badai. Ada yang pernah merasakan ada badai? Belum. Jangan sampai. Oh iya, jangan sampai. Iya. Selanjutnya kita sudah belajar dampak, sekarang penyebab pemanasan global. Apakah ada yang tahu penyebab pemanasan global? Rumah kaca. Rumah kaca. Ada yang tahu penyebab pemanasan global? Cuaca ekstrim. Populasi. Iya, polusi udara. Polusi udara itu disebabkan oleh apa ya? Asap kendaraan. Asap pabrik. Oh iya, pintar. Penggunaan alat-alat elektronik. Iya, pintar. Selain itu kita juga harus hemat listrik. Itu merupakan penyebab pemanasan global. Selanjutnya yaitu solusinya. Solusi mengatasi pemanasan global. Ada yang tahu? Mengurangi penggunaan. Iya, pintar. Ada lagi yang tahu solusi pemanasan global? Menanam pohon. Oh iya, betul, menanam pohon. Ada lagi, ada yang tahu? Mengurangi penggunaan kendaraan. Mengurangi penggunaan AC. Oh iya, pintar semua. Setelah pemaparan materi dari Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok, sebelah kanan dan sebelah kiri, untuk membuat poster tentang pemanasan global. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, silahkan dibuat. Ibu tunggu 10 menit ya. Nanti ada perwakilan yang maju ke depan untuk menjelaskan poster tersebut. Mbak Vina membuat poster apa? Untuk poster bumi. Oh, poster bumi. Pinter, lanjutkan ya. Oke, Bu.
Posternya tentang buminya sedih karena banyak polusi. Oh iya, pinter. Sudah semua? Sudah. Coba perwakilan dari kelompok kanan dan kiri untuk maju ke depan menjelaskan posternya itu tentang apa sih? Yuk maju. Coba Mbak Vina dulu, posternya itu tentang apa ya? Ini menjaga bumi. Menjaga bumi. Kenapa? Gunanya untuk mengurangi polusi udara. Oh iya, pintar. Terima kasih. Mbak Vina. Bagi-bagi. Untuk Mbak Umu. Mbak Umi. Ini posternya kita harus menjaga bumi agar terbebas dari polusi udara. Iya, ini yang bawa ini apa ini? Oh, ini sampah. Ini banyak sampahnya ini. Iya, berarti harus Dijaga kebersihannya. pintar. Ini buat Mbak Umi. Terima kasih. Duduk kembali ya. Jadi setelah kita belajar materi dan membuat poster, kita dapat menyimpulkan bahwa materi hari ini tentang pemanasan global, yaitu pengertiannya apa ya? Pemanasan global? Memanasnya bumi secara umum dan meluas. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Penyebab pemanasan global apa saja? Bumi semakin panas. Terus ekstrim. Penyebabnya? Polusi. Ya, pintar. Selain itu akibat penyebab pemanasan global. Bumi semakin panas. Muncul penyakit baru. Es di kutub mencair. Ya, pintar. Sekarang contoh pemanasan global. Ada yang tahu? Cuacanya ekstrim. Terus? Banyak hewan dan tumbuhan. Badai, ya pintar. Berarti semua sudah paham ya tentang materi hari ini. Ibu akan membagikan kertas untuk PR kalian, besok dikumpulkan kembali ya. Iya, Bu. Sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti ada yang maju buat ada yang maju buat apa ya, buat ya jawab pertanyaan di soalnya udah ada jawabannya, nanti tinggal dibaca aja ya. Apa yang saya ikutin itu ya. Kudu lah boleh lah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya hari ini buat belajar? Semangat? Semangat. Coba hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak ada? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya menyiapkan? Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak sudah disiapkan. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin belajar tentang apa? Kita belajar tentang pencernaan pada hewan ya. Nah, kita belajar tentang hewan. Terus kemarin juga sudah membahas sedikit tentang pencernaan pada manusia ya. Apa aja? Ada mulut, terus kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, poros ataupun anus. Iya betul, kita kemarin sudah membahas sedikit tentang itu ya.
Dan hari ini kita akan bahas tentang fungsi-fungsi dari sistem pencernaan yang tadi sudah anak-anak sebutkan. Ibu ada gambar di sini. Ini gambar apa? Gambar sistem pencernaan. Ya, betul. Ada yang mau maju? Silahkan membantu ibu di sini. Ya, Mbak Vina silahkan maju. Oh, terima kasih. Mbak Vina nih, coba tadi teman-teman sudah menjelaskan ya. Yang pertama sistem pencernaan kita ada apa? Mulut. Mulut yang nomor berapa? 1. Coba Mbak Vina ditarik, betul? Betul, mulut nomor 1 ya. Coba kita cari, Mbak Vina cari yang nomor 1 di bawah sini. Fungsinya itu apa ya? Fungsi dari mulut untuk mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Ya, jadi makanan itu masuk ke mulut kita lalu diubah menjadi partikel yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada apa? Kerongkongan. Kerongkongan yang nomor berapa? 2. Nomor 2. Coba Mbak Vina ditarik. Betul? Betul, kerongkongan. Coba cari fungsinya. Yang nomor 2 yang mana? Ini. Coba dibaca. Kerongkongan fungsinya gerak peristaltik. Oh, ada gerak peristaltik ya di kerongkongan. Terus? Itu fungsinya untuk gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Ya, jadi di kerongkongan kita buat mendorong makanan itu ada gerak yang namanya gerak peristaltik. Selanjutnya itu ada lambung. Lambung yang nomor berapa, ayo? Yang nomor 5. Coba tarik Mbak yang nomor 5. Betul ya, lambung. Cari fungsinya Mbak Vina. Nomor 5 mana? Nomor 5. Ya, bacanya. Di lambung ada enzim pepsin. Pepsin mengubah apa Mbak Vina? Protein menjadi pepton. Mengubah protein menjadi pepton. Terus ada enzim apa lagi? Enzim renin. Enzim renin mengubah apa Mbak Vina? Protein susu menjadi kasein. Ya, bagus. Yang terakhir ada Asam klorida. asam klorida mengubah apa? Mengasamkan makanan. Mengasamkan makanan. Tepuk tangan buat Mbak Vina. Ya, Mbak Vina silakan duduk. Kita masih ada beberapa lagi sistem pencernaan. Ada yang mau maju lagi? Silakan. Bantu Ibu, Mbak Umu maju. Boleh. Tadi kita sudah membahas sampai di lambung ya anak-anak. Yang selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus itu nomor berapa usus halus? 6. Nomor 6. Yang 6 Mbak ditarik coba. Usus halus. Coba nomor 6 ini ya dicatat ya fungsinya nanti. Fungsi dari usus halus dicari di rumah, besok dikumpulkan. Ya, yang selanjutnya ini adalah nomor 8. Nomor 8 itu apa Mbak? Ditarik coba. Apa yo? Ada? Usus besar. Coba Mbak cari fungsinya dari usus besar. Yang nomor 8 mana? Ini Bu. Ya, betul dibaca Mbak yang keras. Menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Oke, bagus. Yang selanjutnya adalah nomor 10. Nomor 10, ditarik nomor 10. Ada apa? Anus. Ada anus. Anus ini coba fungsinya apa ya? Nomor 10. Fungsinya adalah Lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. iya, itu adalah lubang untuk mengeluarkan makanan yang sudah diolah oleh tubuh kita ya. Terima kasih Mbak Umu, silakan duduk. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Belum. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu yang mau bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada yang mau maju buat jawab pertanyaan? Silakan. Mbak Friska, maju Mbak Friska. Ini ada banyak pertanyaan nih. Mbak Friska, pilih. Yang mana? Yuk, dibaca. Di manakah organ pencernaan bermula? Di manakah? Di mana? Di mulut. Di mulut, betul? Betul. Betul, tepuk tangan.
Ada yang mau maju lagi? Mbak Umi, Hasanah, ayo maju. Ambil pertanyaan apa ya? Dapat pertanyaan yang mana? Coba dibaca, Mbak. Di mana nutrisi, vitamin dan mineral disimpan? Di mana, yo? Di usus besar. Di usus besar, betul ya? Yeay. Tepuk tangan. Masih ada pertanyaan lagi? Ada yang mau maju? Nih, ayo Mbak Radita maju. Maju. Pilih pertanyaannya, diambil. Coba dibaca. Gerak yang dilakukan kerongkongan sehingga makanan masuk ke dalam lambung disebut Ayo, gerak apa? Di sini. gerak peristaltik. Gerak peristaltik, betul. Tepuk tangan buat Mbak Radita. Oke, bagus ya anak-anak. Ini ada, coba Ibu mau tanya ke Mbak Aulia, bagian alat pencernaan makanan yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga lambung disebut dengan kerongkongan. Betul, tepuk tangan buat Mbak Aulia. Oke, pintar-pintar. Udah pada paham ya? Nah, selanjutnya Ibu punya ini nih, punya lagu. Biar kalian mudah menghafalkannya. Jadi ada lagu, silakan anak-anak dibaca ya lagunya. Nah, ini tuh liriknya itu pelangi-pelangi. Ibu contohin dulu ya. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Bisa ya? Oke yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Pintar, tepuk tangan. Oke, bagus ya hari ini belajarnya pada semangat. Jadi, tadi kita sudah mempelajari tentang pencernaan manusia yang berawal dari mana? Dari mulut, lalu ke kerongkongan, terus kemana lagi? Lambung. Dari lambung terus ke usus halus, lanjut ke usus besar, yang terakhir anus. Oke, di sini tuh nomor 3 ada hati, terus nomor 4 ini ada empedu dan pankreas. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu termasuk ke dalam organ manusia ya. Terus di halaman 12 itu ada gambar kayak gini ya. Ada gambar seperti ini. Silahkan nanti di rumah diisi beserta dengan fungsinya ya. Oke, kalau misalkan sudah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya buat kalian semua. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya lagi ya, bener Bu. Yes bener. Ya biru. Sabar.
Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa. Ayo ketua kelasnya memimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, hari ini masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu ya. Hari ini kita akan belajar di tema 6 tentang lingkungan sehat, bersih dan asri. Kita akan belajar mulai dari lingkungan di rumah. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Asa, ada Umu, dan ada Seniatin. Untuk kelompok kedua ada Umi Hasanah, ada Vina, dan ada Radita. Dan kelompok yang terakhir itu ada Nida, ada Aulia, dan ada Trisna. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Coba kalian buka bukunya halaman 16. Sudah ya? Di situ ada gambar rumah ya. Itu rumahnya bersih apa kotor? Kotor ya? Iya, itu ada rumah kotor. Di situ rumahnya kotor, terlihat sekali, tidak rapi, tidak bersih. Itu karena kita malas membersihkan rumah, makanya rumah menjadi kotor. Rumah yang kotor itu tidak akan nyaman untuk ditinggali. Banyak hewan-hewan yang berkeliaran, misalnya semut, nyamuk, lala, dan serangga lainnya. Kemudian di situ juga ada ya pakaian-pakaian yang pada menumpuk. Terlihat kan? Ya, di situ pakaian yang menumpuk juga akan menjadi sarang nyamuk yang akan menyebabkan penyakit. Ya. Sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Coba kalian diskusikan apa yang harus kalian lakukan agar rumah menjadi bersih dan rapi. Ayo, Ibu beri waktu 10 menit ya, mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kita bahas bersama-sama mulai dari kelompok 1. Ya, perwakilan dibaca jawabannya. Umi, apa yang harus dilakukan ketika ingin rumahnya bersih dan rapi? Coba dibaca apa saja. Harus disapu. Iya, pinter. Rumahnya harus disapu biar bersih. Terus apa lagi? Iya, pakaian dikumpulkan, tapi harus juga dicuci, tidak hanya dikumpulkan. Percuma kalau pakaian dikumpulkan tapi tidak dicuci. Jadi setelah pakaian-pakaian itu dikumpulkan, maka pakaian langsung dicuci biar tidak menjadi sarang nyamuk. Iya. Kemudian kelompok 3 itu ada Asa dan teman-teman. Coba dibaca jawabannya. Rumah harus disapu dan dipel. Iya, betul. Terus? Buku dirapikan. Iya. Piring dicuci setelah makan. Iya, terus apa lagi? Udah, Asa? Udah ya? Coba sekarang kelompok terakhir. Kelompoknya Mbak Nida coba. Gunakan sabun saat cuci tangan. Iya, terus? Campur air dengan pewangi lantai. Iya, campur air dengan pewangi lantai ketika mengepel. Iya. Selanjutnya, coba. Tahukah kalian kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Tahu tidak?
Ya, tahu. Kebiasaan itu yaitu kebiasaan baik yang membuat rumah menjadi bersih dan sehat. Coba kalian perhatikan di halaman berikutnya. Di situ ada gambar anak yang sedang menyapu. Anak yang sedang menyapu itu termasuk kebiasaan baik atau kebiasaan yang tidak baik? Baik. Iya, betul, kebiasaan baik. Terus anak-anak yang sedang mencoret tembok itu termasuk kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Iya, kebiasaan buruk, kebiasaan tidak baik. Kemudian anak yang sedang makan lalu membuang sampah sembarangan. Coba Vina, itu termasuk kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Tidak baik. Iya, karena membuang sampah itu harus pada tempatnya. Ya, kemudian Mbak Umu mencoret-coret tembok, mencoret-coret dinding, itu tadi kebiasaan buruk atau kebiasaan yang baik? Iya, karena kalau mencoret-coret itu tempatnya di buku. Iya. Coba sekarang kalian buka di halaman selanjutnya. Itu di sana kalian disuruh menyusun ungkapan atau kalimat petunjuk. Ada yang sudah tahu kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk itu apa pengertiannya? Coba Mbak Seniatin tahu tidak? Tidak, ya, Ibu jelaskan ya. Kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nah, di situ kan ada 5 soal. Sekarang Ibu kasih waktu lagi buat kalian mengerjakan. Itu kalian kerjakan di bawahnya jawaban yang tadi ya. Ibu kasih waktu 15 menit, mulai dari sekarang. Ya, sudah selesai ya? Iya, sekarang coba untuk yang nomor 1. Siapa ya? Mbak Asa, coba Mbak Asa. Mbak Asa belum siap ya? Ya udah, Mbak Trisna dulu deh, Mbak Trisna. Ada kata sabun saat tangan gunakan cuci. Coba susun menjadi kalimat petunjuk yang tepat. Coba Mbak Trisna. Gunakan sabun saat cuci tangan. Iya, gunakan sabun saat cuci tangan. Iya, karena percuma kalau kita mencuci tangan tanpa sabun, itu kuman, bakteri itu masih menempel. Kemudian yang nomor 2, coba Mbak Asa. Di situ ada kata disapu, hari, lantai, setiap, harus. Coba disusun. Menjadi. Iya. Harus disapu setiap hari. Iya, tepat sekali. Lantai harus disapu setiap hari. Sebetulnya Ibu juga punya pendapat lain, yaitu setiap hari lantai harus disapu. Jadi itu dua-duanya betul. Yang menjawab lantai harus disapu setiap hari itu betul, yang menjawab setiap hari lantai harus disapu itu juga betul. Maknanya sama. Kemudian yang soal ketiga, coba Mbak Umi. Tuang air ke dalam ember. Iya, udah pinter ya, udah betul. Kemudian yang nomor 4, coba Mbak Trisna lagi. Campur air dengan pewangi lantai. Iya, mencampur air dengan pewangi lantai. Yang terakhir, coba Mbak Nida. Ada kata basah, bersihkan kaca dengan lap. Iya, bersihkan kaca dengan lap basah. Jadi sudah pada bisa membedakan ya mana kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan yang tidak baik. Kemudian kalian juga bisa menyusun kalimat yang tidak urut menjadi kalimat yang urut, yaitu kalimat petunjuk. Ya, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Ibu simpulkan ya. Jadi ketika ada di lingkungan rumah, maka kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu ada aturannya, ada aturan yang baik dan ada aturan
yang tidak baik. Aturan yang baik atau kebiasaan yang baik itu yang harus dilakukan, sedangkan aturan-aturan yang buruk itu harus ditinggalkan, atau kebiasaan yang buruk itu harus ditinggalkan. Iya. Nanti jangan lupa jawaban-jawaban yang sudah ditulis di lembar jawaban bisa dikumpulkan setelah istirahat. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang gue tuh. Tinggi kemarin jualan. Ini apa Pak? Buka Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ketua kelasnya mimpin berdoa, Mbak. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Vina. Nah, untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, ada yang tahu bernafas itu apa? Bernafas dapat kita artikan sebagai mengambil CO2 atau oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sistem pernafasan pada hewan ini ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama, sistem pernafasan pada cacing. Kira-kira di sini ada yang pernah lihat cacing? Pernah ya? Nah, cacing ini bernafas menggunakan kulit. Kulitnya yang tipis itu digunakan sebagai alat pernafasan pada cacing. Kemudian yang kedua, ada namanya reptil. Di sini ada yang tahu reptil itu apa aja? Buaya. Nah, reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada lagi serangga. Nah, contoh serangga ada apa aja sih? Kecoa. Terus? Semut, ya. Lebah. Serangga ini bernafas menggunakan trakea. Nah, sistem pernafasan serangga ini yang pertama, udara masuk melalui spiracle ke pembuluh darah trakea kecil atau trakeola. Setelah itu, oksigen diikat oleh sel tubuh. Kemudian karbon dioksida keluar mengalir melalui trakeola dan dibuang melalui spiracle. Selanjutnya, ada sistem pernafasan pada ikan. Nah, sistem pernafasan pada ikan ini menggunakan insang. Insang itu yang ada di telinga kayak di telinga ikan itu kan. Nah, itu ada rambut-rambut halus, itu namanya insang. Nah, ada beberapa ikan yang dibantu oleh yang namanya labirin. Biasanya yang dibantu oleh labirin itu ikan yang tumbuh di perairan yang berlumpur. Kayak misalnya ikan yang berlumpur itu apa? Belut. Kemudian gurame lele itu ya. Nah, fungsi dari labirin tersebut untuk menyimpan oksigen. Selanjutnya ada amfibi. Nah, amfibi ini sistem pernafasannya terbagi menjadi 2. Menjadi berapa? 2. Yang pertama, ketika dia masih menjadi kecebong atau masih menjadi berudu, dia bernafas menggunakan insang. Terusan, ketika sudah menjadi katak dewasa,
dia bernafas menggunakan paru-paru. Setelah itu ada lagi sistem pernafasan pada burung. Ada yang pernah lihat burung? Pernah ya? Nah, burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Tadi yang bernafas menggunakan paru-paru ada apa aja? Katak dewasa, kemudian burung. Nah, kemudian ada mamalia. Mamalia itu apa? Hewan yang pintar menyusui dan melahirkan. Nah, mamalia ini terbagi menjadi dua. Satu mamalia darat, yang kedua mamalia darat. Contohnya apa? Yang menyusui dan melahirkan? Kucing. Iya, kucing. Kemudian mamalia air, contohnya apa? Paus. Kemudian lumba dan hiu. Iya, pinter. Nah, kemudian sekarang kalian buka halaman 20. Nah, di situ ada tugas kelompok disuruh untuk membuat bagan cara kerja sistem pernafasan pada hewan. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti kalian perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan tentang sistem pernafasan pada hewan ya. Salah satu aja. Ada yang udah selesai belum? Siapa? Mbak Nida? Iya, maju ke depan. Yang pertama yaitu sistem pernapasan amfibi. Itu udara masuk melalui saluran nafas, kemudian masuk ke paru-paru yang terdapat gelembung udara dan penuh kapiler darah. Kemudian oksigen akan diikat oleh darah dan CO2 dikeluarkan. Pinter, tepuk tangan. Kemudian kelompoknya siapa yang udah? Angkat tangan yang udah. Oh, kelompoknya Mbak Radita, ayo maju ke depan Mbak Radita. Sistem pernapasan pada reptil. Udara masuk melalui hidung, tenggorokan atau trachea masuk ke paru-paru. Iya, pinter. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi ya? Yang terakhir kelompoknya Mbak Friska. Yuk. Maju ke depan. Yuk Mbak Friska dibaca. Sistem pernafasan pada serangga itu udara masuk melalui spirakel ke pembuluh trakea kecil, kemudian trakea oksigen diikat oleh sel tubuh, kemudian CO2 keluar mengalir melalui trakea, dibuang melalui spirakel. Iya, pintar. Nah, sekarang untuk PR ya, kalian buka halaman 20, di situ dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Nah, ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa aja? Sistem pernafasan pada hewan. Bernafas itu apa tadi? Menghirup atau karbon dioksida. Tadi hewan yang bernafas pakai paru-paru ada apa aja? Reptil, katak dewasa, kemudian dan mamalia. Kalau serangga tadi bernafas menggunakan apa? Trakea. Kemudian kalau ikan tadi bernafas menggunakan? Iya, udah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boy. Pasang Nora, Mbak. Ini sebelah ini. Ini ya. Ini baik. Kita kalau bisa nggak? Inilah. Hah? Oh. Ya Allah, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa ya. Ayo silahkan ketua kelasnya untuk memimpin. Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Oke, sekarang ibu akan mengabsen dulu kalian. Kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Coba ditengok kanan kirinya, depan belakang. Ada yang kosong kursinya? Tidak ada ya, alhamdulillah berarti kita semua berangkat. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke, sekarang kita akan belajar tema 4. Subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan tepat. Oke, sekarang ada yang tahu Ibu di sini bawa apa ya? Iya, bawa teh ya. Teh itu tumbuhnya biasanya di mana? Di pegunungan. Di pegunungan. Di mana? Di kebun. Oke, di kebun. Ada yang tahu manfaat teh itu apa aja? Untuk menghilangkan rasa haus. Rasa haus. Terus apa lagi? Obat pusing, Bu. Oh iya, obat pusing ya. Kalau pusing biasanya disuruh minum teh. Oh iya, disuruh minum teh kalau pusing. Oke, tapi semuanya itu betul ya, tapi ada manfaat teh yang luar biasa lagi, yaitu yang pertama untuk meringankan kita dari penyakit sembelit. Kemudian teh juga bermanfaat untuk mencegah kita dari penyakit kanker. Selanjutnya, teh juga cocok untuk penderita diabetes. Oke. Sekarang anak-anak coba lihat di sini ada gambar apa aja. Ini ada gambar apa yang pertama? Kebun teh ya. Kemudian yang kedua ada pemetik teh. Kemudian ada apa lagi? Menjemur teh. Kemudian selanjutnya ada menggiling teh. Selanjutnya ada apa ini? Kemasan teh. Nah, gambar-gambar yang anak-anak lihat tadi merupakan pengolahan teh untuk menjadi teh kemasan yang siap untuk dikonsumsi oleh kita. Nah, di dalam perkebunan teh ini tentunya ada banyak sekali jenis pekerjaan. Yang pertama tadi ada penanam teh, kemudian ada pemetik teh, habis dipetik terus digiling, ada penggiling teh, kemudian setelah digiling kemudian dikemas, ada pengemas teh. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ada jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti contohnya penggiling teh, kemudian tukang jahit, kemudian apa lagi? Peternak, kemudian apa lagi? Bukan dokter ya, kalau dokter itu menghasilkan jasa nanti. Kemudian apa lagi? Tukang kayu. Ya, ada tukang kayu. Kemudian yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang menghasilkan pelayanan yang dapat dinikmati oleh kita, oleh orang lain ya. Seperti contohnya ada apa tadi ya? Ada pemetik teh. Selain pemetik teh juga ada dokter, kemudian ada apa lagi? Petugas kebersihan. Iya, petugas kebersihan, terus ada guru. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Mbak Umi, Mbak Rifka, Rati, dan Umu menjadi kelompok 1, kemudian Mbak Vina, Mbak Radita, Trisna, Friska, Seniatin menjadi kelompok 2. Nanti anak-anak disuruh untuk mengisi diagram Venn. Nah, Ibu jelaskan dulu ya cara mengerjakan diagram Venn ini. Coba perhatikan semua ya.
Nah, di sini ada 3 lingkaran. Nah, lingkaran sebelah kanan dan sebelah kiri itu diisi untuk perbedaan antara 2 jenis pekerjaan. Nanti anak-anak memilih 2 jenis pekerjaan, kemudian nanti perbedaannya ditulis di lingkaran sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian lingkaran yang di tengah ini ditulis persamaan antara 2 pekerjaan yang anak-anak pilih. Sampai di sini paham? Paham. Oke, sekarang Ibu akan bagikan dulu lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, sebelumnya Ibu akan contohkan dulu ini. Ibu di sini memilih pekerjaan seorang petani dan nelayan. Nah, hal-hal yang perlu dicari oleh anak-anak yaitu yang pertama ada tempat kerja. Kalau petani tempat kerjanya di mana? Sawah. Nelayan di laut. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut. Petani pekerjaannya apa? Kegiatannya apa? Bercocok tanam. Kemudian nelayan menangkap ikan. Kemudian yang ketiga hasil yang diperoleh. Kalau petani itu menghasilkan apa? Padi, jagung dan lain-lain ya. Kemudian kalau nelayan menghasilkan ikan, cumi-cumi dan lain-lain pula. Kemudian selanjutnya dampak pekerjaan bagi masyarakat. Nah, kalau petani itu berdampak dapat terpenuhinya sumber karbohidrat. Kemudian kalau nelayan itu dampak pekerjaan bagi masyarakatnya dapat terpenuhinya sumber protein. Nah, persamaan dari petani dan nelayan itu adalah dapat terpenuhinya kebutuhan hidup karena mereka menjual hasil yang diperoleh menjadi uang sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Oke, coba sekarang kalian kerjakan diagram Venn tadi secara berkelompok ya. Ayo, kelompok 1. Ada kendala. Kalian memilih apa? Tukang kayu. Oh iya, tukang kayu dan tukang pijit. Oke, dilanjutkan ya. Kelompok 2 memilih apa? Dokter dan montir. Oh, dokter dan montir. Oke. Oke, anak-anak. Sudah semua? Sudah. Oke, siapa sekarang yang mau maju kelompok pertama? Siapa yang mau maju? Oh ya, Mbak Vina, silahkan ke depan. Coba dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, di sebelah kanan ada tukang kayu, tempat kerjanya bengkel kayu. Ya. Kegiatannya membuat perabotan kayu, hasilnya berupa perabotan yang terbuat dari kayu. Ya. Terus dampak pekerjaan bagi masyarakat, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan mebel. Oke. Terus Sebelah sini ada tukang pijit. Tempat kerjanya panti pijit, Iya. kegiatan memijat atau mengurut orang. Ya. Hasilnya, pasien yang tadinya lelah menjadi bugar kembali. Dampak pekerjaan bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Oke. Persamaan dari Samaannya? tukang kayu dan tukang pijit, dampak pekerjaan bagi pekerja itu keahliannya bermanfaat untuk orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Vina. Bagaimana? Kelompok 2, betul atau tidak tadi jawabannya? Betul. Oke, silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kalian memilih apa tadi? Dokter dan montir. Oh iya, dokter dan montir. Coba Kalau dipresentasikan. dokter itu tempat kerjanya di rumah sakit. Iya. Nah, kalau montir itu kerjanya di bengkel. Iya. Kegiatan dokter itu mengobati dan merawat orang yang sakit. Kalau kegiatan montir memperbaiki kendaraan bermotor yang rusak. Iya. Terusan hasil dari dokter itu pasien yang tadinya sakit menjadi sehat kembali. Menjadi sehat. Kalau montir hasilnya kendaraan yang tadinya rusak dapat digunakan kembali. Iya. Dampak pekerjaan bagi pekerja itu yang jadi dokter membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Iya, betul. Kemudian kalau montir
dampaknya itu membantu masyarakat dalam bidang perbaikan kendaraan. Iya. Nah, dampak pekerjaan bagi Persamaannya ya. Persamaannya itu keahliannya dapat digunakan untuk membantu orang lain dan mendapatkan imbalan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ya, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang apa ya? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Nanti dapat dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat, Li. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap belajar atau belum ini? Sudah ya. Kalau sudah siap, silakan Mbak Radita untuk dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran, coba diingat-ingat terlebih dahulu. Pembelajaran sebelumnya itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Benda-benda di sekitar kita, Bu. Tentang benda-benda di sekitar kita. Oh ya, belum absensi dulu ya. Silakan untuk yang dilihat kanan kirinya, apakah ada yang nggak berangkat? Coba teman-temannya. Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya, berangkat semua. Baik. Tadi udah disebutkan sama Mbak Vina ya, pembelajaran kemarin itu tentang benda-benda di sekitar kita. Coba apa saja benda-benda di sekitar kita? Contohnya di kelas ini aja. Ada apa aja? Ada? Meja, AC, ada? Kursi. Bagus, masih ingat? Coba tepuk tangan dulu. Jadi kita akan belajar tentang wujud benda. Untuk materi kali ini, wujud benda. Dengan mempelajari wujud benda, nanti anak-anak semua itu nanti akan tahu dan bisa mengelompokkan mengenai apa saja wujud dari suatu benda. Nah, untuk sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu contohkan. Nih, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Tahu ya? Udah? Mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Ya, jadi kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3: benda padat, benda cair, dan gas. Apa saja tadi? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk yang pertama itu benda padat. Benda padat ciri-cirinya yang pertama adalah bentuknya itu tetap. Contohnya ini kursi. Kursi kalau dipindahkan ke luar ruangan tetap atau berubah bentuknya? Tetap. Terus yang kedua,
ada yang bisa berubah ke bentuk yang lain. Contohnya adalah es batu. Es batu kalau kita keluarkan dari kulkas itu akan berubah menjadi cair. Es batu jadinya mencair. Kemudian yang kedua ada kapur barus. Kapur barus berubah menjadi apa? Gas. Karena kalau kapur barus itu kalau didiamkan akan semakin mengecil dan mengeluarkan gas dan bau. Kemudian yang kedua, coba contohnya. Benda padat contoh yang lain adalah benda padat kursi. Terus meja. Terus yang kedua, benda cair. Benda cair itu mengikuti wadahnya. Mengikuti wadahnya. Contohnya apa? Air dalam gelas, dalam botol. Kalau dari gelas dipindahkan ke botol, jadinya bentuknya seperti botol. Terus yang kedua, dari yang tinggi ke rendah. Contohnya apa yang dari tinggi ke rendah? Sungai. Terus air terjun. Ini air terjun. Nah, terus contoh yang lain, benda cair yang lain ada susu. Terus ada teh. Terus apa lagi? Kopi, minuman yang lainnya juga ada. Terus yang ketiga ada benda gas. Benda gas itu benda yang dapat mengisi suatu ruangan yang ada yang ditempatinya. Contohnya adalah balon. Kalau kita meniup balon, terus nanti udara yang kita keluarkan dari mulut akan mengisi dari balon itu. Terus dimasukkan terus udaranya sampai balonnya sudah tidak menampung udara, nanti akan meletus. Terus nah, itu ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian ciri yang kedua ada benda gas. Bisa dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Coba kayak gini. Ditiup. Terasa udaranya tetapi tidak dapat dilihat. Baik, di sini Ibu ada permainan. Ya, ada yang maju sukarela nanti dapat permen dari Ibu. Ayo, yang mau maju? Oh ya, silakan Mbak Vina, Ainul Fitri, ayo maju. Ini ada kata-kata gas padat, cair, gas padat. Coba disesuaikan dengan gambarnya. Dicabut dulu pakunya, nanti dimasukkan lagi. Nah, sebentar. Nah, yuk semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Ayo, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Terus air itu cair. Nah, terus ini masih ada 3. Ini Air itu cair. Terus meja padat, pindah. Terus yang terakhir gas, balon gas. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Vina. Ini ada permen. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita permainan nyanyi aja deh. Nyanyi tentang balonku. 1, 2, 3. Balonku ada. Yang keras. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, itu ya pembelajaran tentang benda cair. Coba Ibu mau tanya lagi untuk mengevaluasi.
benda padat contohnya apa tadi Mbak Nida? Benda padat? Kursi. Terus satu lagi? Meja, pinter. Terus ada benda cair, coba Mbak Trisna apa benda cair contohnya? Kopi. Terus satu lagi? Sirup, pinter. Terus benda gas contohnya apa? Balon, pinter. Jadi dapat disimpulkan ya, ada wujud benda itu ada 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, ada PR untuk teman-teman ya di halaman 45. Silakan itu untuk PR dikerjakan dan kita bahas bareng-bareng besok di sekolah. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita baca hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum mulai pembelajaran, kita tengok kanan kiri, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Vina, silakan memimpin doanya. Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Ada yang masih ingat untuk pembelajaran sebelumnya itu belajar mengenai Jenis makanan hewan. ya, jenis makanan hewan itu terdiri dari berapa ya Mbak Gita? 2. Yang pertama, Makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. ya, pinter. Sekarang kita akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa golongan? 3. Ya, yang pertama, Karnivora. yang kedua, Herbivora. yang ketiga. Omnivora. Ya, selanjutnya Mbak Nida, untuk karnivora, tahu atau tidak hewan karnivora? Pemakan daging, Bu. Makan daging. Herbivora. Pemakan tumbuhan. Selanjutnya omnivora. Pemakan segala. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya terdiri dari 3. Yang pertama ada karnivora, yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga ada omnivora. Yang pertama, karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Pinter. Hewan pemakan daging ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ini merupakan bentuk tengkorak dari hewan karnivora. Ciri-ciri dari hewan karnivora ini, yang pertama, hewan karnivora ini memiliki gigi taring. Gigi taring ini berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu hewan ini memiliki gigi seri yang tajam. Gigi seri yang tajam ini berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya, contoh dari hewan karnivora yang pertama itu ada gambar Harimau. ya, yang kedua komodo, yang ketiga
Ular. Yang keempat, anjing. Yang kelima, singa. Pintar. Selanjutnya ada hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Iya, hewan herbivora ini hewan yang sumber makanannya itu dari tumbuhan, bisa biji, bisa berasal dari batang, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk tengkorak dari hewan herbivora. Ciri-ciri dari hewan herbivora ini yang pertama, memiliki gigi seri di bagian depan. Fungsinya itu untuk memotong makanan yang akan dimakannya. Yang kedua, gigi pada hewan herbivora ini memiliki gigi geraham. Gigi geraham itu di belakangnya berfungsi untuk mengunyah makanan atau memperhalus makanan yang telah digigit oleh gigi seri. Selanjutnya hewan herbivora ini contohnya yang pertama ada jerapah, yang kedua yang ketiga sapi, terus kelinci, selanjutnya kerbau. Dan hewan yang terakhir yaitu ada hewan omnivora. Apa itu hewan omnivora? Pemakan segala. Pemakan segala ini diartikan sebagai hewan yang bisa memakan daging atau bisa juga memakan tumbuhan. Pemakan daging ini bisa memakan hewan lain yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Omnivora ini memiliki bentuk tengkorak yang seperti ini, terdiri dari susunan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri dan gigi taring ini digunakan untuk mengunyah makanan berupa daging. Selanjutnya yang di belakang sini ada gigi seri dan gigi geraham yang berfungsi untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh dari hewan omnivora, yang pertama ada gorila, yang kedua monyet, yang ketiga yang keempat, yang terakhir orang utan. Ya, itu merupakan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama ada hewan yang kedua herbivora, yang ketiga omnivora. Pintar. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu punya gambar hewan dalam suatu ekosistem. Nanti kalian membuat bagan dan mengelompokkan hewan ini ke dalam 3 jenis golongan tersebut. Saya akan membagi 2 kelompok, membuat bagan mengenai gambar pada hewan. Ibu akan kasih waktu selama 5 menit untuk kalian membuat bagan mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah Mbak Rifka? Sudah, Bu. Sudah. Dibikin bagan ya gambarnya? Iya, Bu. Mbak Vina sudah? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi. Ini ada hewan apa aja? Ada gorila. Terus ya itu, Bu. Ya, nanti dibikin bagan ya. Nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikan bagannya. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah ya. Silakan untuk perwakilan maju ke depan. Kelompok 1, silakan mempresentasikan bagannya. Di gambar ini terdapat gambar hewan meliputi apa saja? Hewan yang pertama hewan karnivora, ada ular dan macan. Ya, pintar. Selanjutnya Herbivora, ada kijang dan okapi. Okapi, ya. Yang terakhir omnivora, ada burung dan simpanse. Ya, pintar. Selanjutnya Mbak Nida. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada karnivora, ada ular dan macan. Yang kedua herbivora, ada kijang dan akapi. Yang ketiga ada omnivora, burung dan simpanse. Apa itu hewan karnivora? Pemakan daging. Apa itu hewan herbivora?
Hewan pemakan tumbuhan. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Dita dan Mbak Nida. Ya. Itu merupakan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya untuk evaluasi, silahkan buka halaman 23 pada buku siswa. Nanti kalian mengerjakan di rumah. Nanti besok mengumpulkan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi berdasarkan pembelajaran hari ini, apa yang kita dapat? Jenis? Iya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dibagi menjadi berapa bagian? 3. Yang pertama ada? Yang kedua? Yang ketiga? Apa itu hewan karnivora? Apa itu hewan herbivora? Apa itu hewan omnivora? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, jadi itu merupakan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalau sudah bisa dipahami, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.